Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul tidak luput dari hukuman. Ya, siapa yang tidak luput dari hukuman? Ini yang kita akan pelajari saudara sekalian. Kenapa orang tidak akan luput dari hukuman? Itu juga kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, itu bukan suatu kebetulan saudara. Tapi ada rencana Tuhan supaya kita bertumbuh bersama, mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita tekun dalam mempelajari firman Tuhan, kita tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberikan kita pewahyuan demi pewahyuan, sehingga kita makin dikuduskan oleh firman Tuhan. Terima kasih kepada saudara yang setia mengikuti channel saya ini. Saya percaya Tuhan pasti berkati saudara. Tidak luput dari hukuman. Amsal 14 ayat 4 sampai 5. Amsal 14 ayat 4 itu minggu lalu saya sudah sampaikan ya. Sekarang ayat 4 dan 5. Dikatakan begini, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi Tuhan menciptakan atau membuat segala sesuatu termasuk manusia. Itu punya tujuan. Ayat 5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Orang yang sombong itu kekejian atau kejijikan bagi Tuhan. Serius, sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Nah, dari ayat ini jelas, orang yang tidak akan luput dari hukuman adalah orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang merasa tidak membutuhkan Tuhan, orang yang bisa melakukan segala-galanya tanpa Tuhan, itu orang yang sombong. Saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak menentukan seseorang menjadi jahat. Jadi orang itu menjadi jahat, itu bukan karena penentuan Tuhan. Demikian juga sebaliknya, Tuhan tidak menentukan seseorang menjadi baik. Ya, ini ditentukan baik, ini ditentukan jahat, bukan Tuhan. Ya, itu semua keputusan kita masing-masing. Jadi masing-masing kita individu itu yang memutuskan menjadi orang baik atau menjadi orang yang jahat. Ya, untuk menjadi orang baik, ya itu nggak bisa ujuk-ujuk alias mendadak. Ya, dia harus belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menguduskan hati nuraninya, yang membuat dia bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Dari situ aja kita bisa tahu bahwa perbuatan baik itu progresif, baik, yang berkenan dan yang sempurna. Nah, sebagaimana untuk bisa menjadi baik tidak bisa mendadak, ya dia harus gradually, dia harus belajar. Demikian juga orang tidak bisa mendadak tiba-tiba jadi jahat. Ya pasti juga ada proses, ya, ada akumulasi keputusan demi keputusan yang pada akhirnya ia jadi jahat, bahkan tidak lagi bisa diperbaiki atau tidak bisa lagi bertobat karena sudah begitu kerasnya. Coba kita lihat ya, kenapa orang jadi baik atau jadi jahat itu keputusannya masing-masing. Amsal 16 ayat 1 dan 2. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Jadi manusia itu yang bisa menimbang dalam hati. Tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Tuhan berdaulat, saudara. Ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi menurut orang, ya menurut dia itu benar, walaupun belum tentu benar. Tuhan yang akan menguji hati. Sebagai contoh, kisah Kain dan Habel. Itu kita bisa menarik satu pelajaran, saudara. Bagaimana Kain yang sudah diperingatkan untuk tidak berbuat jahat, tapi dia mengeraskan hatinya. Kain sudah sudah diperingatkan. Coba kita lihat Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Saudara lihat di sini. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri? Ayat 7, jika engkau berbuat baik. Jadi Tuhan sudah mengingatkan. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi dosa itu sudah mengintip di depan pintu hati kita untuk dieksekusi. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi Tuhan sebenarnya sudah mengingatkan Kain untuk tidak melakukan kejahatan, untuk tidak panas hatinya. Tapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat bahwa Kain akhirnya membunuh Habel. Ya. Coba kita lihat di ayat yang ke-8. Jadi Kain tidak mengindahkan atau tidak mengubris ya, peringatan Tuhan. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, perhatikan, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Terus perhatikan, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Itu tidak tiba-tiba.
karena sudah diperingatkan. Tapi Kain itu keras hati. Ya. Akibatnya apa? Kain kena hukuman, saudara. Baca nanti hukumannya. Ya. Nah, setelah Kain mendapat hukuman, makanya tidak akan luput dari hukuman. Setiap kejahatan pasti cepat atau lambat ada hukumannya. Kalau tidak di dunia ini, pasti di dunia yang akan datang. Nah, ayat 13, ketika Tuhan menghukum Kain, apa katanya? Kata Kain kepada Tuhan, hukumanmu itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Jadi Kain memang dasarnya makin jahat. Ketika dihukum pun, dia protes. Hukuman itu pun dianggapnya terlalu besar daripada yang dia tanggung, saudara. Dia protes. Saudara perhatikan, perbuatan jahat, yaitu hasil keputusan kita. Dan kalau dibiarkan, dia sampai satu titik tidak bisa kembali lagi jadi baik, saudara. Contoh lain itu Raja Babilonia, itu Nebukadnezar. Dia tuh begitu sombongnya karena begitu berkuasa. Dia pun kena hukuman. Saudara nanti bisa baca juga atau bisa dengarkan juga firman Tuhan di bulan Juli ya tentang Nebukadnezar yang judulnya Akal Budiku Kembali. Jadi Nebukadnezar ini dihukum Tuhan karena kesombongannya. Dia dihalau dari manusia karena dia seperti binatang, seperti lembu ya, yang makanannya rumput. Ya, jadi seperti binatang, saudara. Itu hukumannya. Akhirnya setelah hukumannya berlangsung, ya, apa yang terjadi, saudara sekalian? Dia mengakui bahwa Tuhan itu yang berkuasa, alias dia bertobat. Coba kita baca di ayat 37 dari Daniel 4 ayat 37. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku contoh. Jadi setelah Raja Nebukadnezar mendapat hukuman, dia dipulihkan, dia bertobat, saudara sekalian. Nah, bagaimana orang Kristen? Orang Kristen, orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia berbuat jahat. Jadi orang Kristen yang katanya baik, tapi jahat. Ini ironis, saudara. Kristen tapi jahat, Kristen tapi fasik, pasti juga akan kena hukuman. Jadi orang Kristen yang jahat, jangan berpikir karena sudah percaya Yesus pasti selamat. Dia pun akan kena hukuman. Coba kita baca di Matius 7 ayat 23 bagian terakhir ya. Dan biasanya ayat 21, 22, 23. Pada waktu itulah ayat 23, aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada mereka siapa? Yang berseru Tuhan. Aku sudah bernubuat. Aku sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, tapi tidak melakukan kehendak Allah. Nah, itu kepada dia. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ternyata orang baik ini jahat, saudara. Yang mengaku Kristen tapi pembuat kejahatan karena tidak melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Roma pasal 12 ayat 2, saudara. Ya. Untuk bisa mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, kita harus belajar kebenaran firman Tuhan supaya akal budi kita, pikiran kita, mindset kita itu diubahkan sehingga kita memiliki kecerdasan rohani, memiliki kepekaan untuk mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna dan melakukannya. Ya, jadi perbuatan baik itu, saudara sekalian, kita harus lakukan sebagai orang Kristen. Jangan jemu-jemu, bahkan di bagian lain janganlah kita. Ayat Galatia 6 ayat 9, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena setelah kita diselamatkan, kita harus berbuat baik. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu jelas. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, perhatikan, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya hidup melakukan perbuatan baik. Terakhir, Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang, perhatikan, rajin berbuat baik. Jadi kita sendiri yang harus menyelaraskan perbuatan kita agar selaras dengan kehendak Allah, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga, menjadi garam, menjadi terang, sehingga orang melihat perbuatan kita yang baik, Allah dimuliakan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.